Salam kekasih Kristus, puji Tuhan, kita boleh lagi belajar mengenai firman Tuhan supaya apapun yang kita lakukan semua itu berdasarkan firman. Artinya hidup kita ini tidak sesuai dengan apa yang dunia inginkan, tetapi sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan supaya kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami dalam segala kehidupan ini, supaya kami tidak terombang-ambing oleh keadaan dan situasi zaman sekarang. Tapi kami tetap teguh untuk berpegang pada firman-Mu, mengikuti rencana-Mu dan kehendak-Mu. Beri kami hikmat pengetahuan supaya kami mengerti apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan bagi Tuhan. Urapi juga hamba-Mu ini untuk memberitakan kabar baik, untuk semua yang mendengar juga boleh bersuka cita dan mencari kebenaran firman-Mu. Hidup mereka juga dipenuhi dengan hikmat surgawi, sehingga Roh Kuduslah yang menjadi Tuan atas mereka semua, dan mereka dituntun kepada seluruh kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga boleh terus tumbuh di dalam iman kami, sehingga kami selalu hidup benar di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi juga seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih Kristus, hari ini kita berbicara atau belajar mengenai hal-hal yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita, ya, terutama kehidupan orang Kristen. Apa yang sering kita lihat? Yaitu bagaimana orang Kristen yang memang selama dia menjalankan rutinitas keagamaan ataupun sebagai orang Kristen rutinitas, itu mungkin sangat melelahkan sekali. Artinya dia berusaha untuk tidak melakukan hal yang salah, tetapi terus tertekan oleh keadaan apa yang dia lakukan, atau dengan keinginan dia itu dia merasa tertekan. Jadi bisa dibilang dia tidak menikmati menjadi orang Kristen itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah begitu seharusnya menjadi orang Kristen? Nah, makanya hari ini kita coba belajar kenapa kita orang Kristen ini banyak sekali merasa terlalu banyak aturan. Menjadi orang Kristen itu harus begini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan kadang kita takut ya untuk melakukan hal-hal yang salah, ya. Memang tidak akan pernah ditolerir atau tidak akan pernah dibilang hal salah itu hal yang biasa, tetapi jangan sampai kita menjadi orang Kristen itu karena aturan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sebagaimana kita menjadi pengikut Kristus, bagaimana sih sebenarnya harusnya kita supaya bersuka cita di dalam mengikuti Kristus. Nah, saudara kasih Kristus, kita coba lihat ayat firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayat 20. Apa yang dikatakan Paulus di sini? Di Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya baca sekali lagi, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, sampai di sini ya tentu kita bisa melihat apa yang dikatakan Paulus ini, bahwa hidup dia itu sebagai pengikut Kristus atau Rasul Kristus bukan lagi milik dia. Ya, bukan lagi aku hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, inilah yang harus orang Kristen pahami yang benar-benar mengikut Yesus. Bukan lagi aturan-aturan, tetapi hidup ini bukan lagi milik kita. Bukan lagi milik Anda, bukan lagi milik saya, hidup saya, tetapi milik Kristus. Artinya apa? Berarti apapun yang ada di dalam hidup kita ini, kita tidak bisa sembarangan untuk melakukan. Baik secara berpikir, baik secara bertindak, ya, berkata-kata, bukan lagi sesuai dengan keinginan kita sendiri.
Jadi keinginan siapa? Keinginan Kristus. Ya, ini yang kadang kita susah memahaminya. Kadang kita berpikir kita mengikut Kristus itu tujuan kita supaya kita berusaha terus supaya menjadi benar, supaya kita menjadi seperti Kristus. Sebenarnya itu tujuan. Nah, ini yang kadang salah persepsi. Bukan tujuan untuk menjadi seperti Kristus, tapi itu proses. Kristus itu udah ada di dalam diri kita. Yang diproses itu kita ini supaya sepenuhnya menyerahkan diri, sehingga kehendak Kristus itulah yang kita lakukan. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya di Galatia 2 ayat 20 ini tadi dikatakan oleh Paulus, hidup yang kuhidup ini bukan lagi aku. Ini harus kita renungkan. Saudara hidup bukan lagi saudara yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saudara. Diri saudara sekarang milik Kristus. Nah, ini harus direnungkan. Ya. Jadi kadang kalau kita tidak merenungkan firman ini, ya kita tidak bisa menerima ataupun kita tidak bisa menghidupi firman-Nya. Ya, menghidupi firman artinya hidup sesuai dengan apa yang diperkatakan firman itu. Kita amini, ya, kita percaya sepenuhnya, kita lakukan. Nah, itulah menghidupi firman. Nah, makanya di Galatia 2 ayat 20 dikatakan Paulus, bukan lagi aku yang hidup. Jadi dia sudah bersuka cita apapun yang terjadi bagi dirinya, karena apapun yang terjadi itu bukan lagi hal-hal yang mengenai kedagingan, tetapi apapun yang terjadi pada dirinya itu karena Kristus hidup di dalam dia, ya. Dia tetap bersuka cita karena Kristus sudah berkuasa di dalam setiap apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia lakukan, ya. Kedagingan itu masih ada, tetapi dia tidak lagi mengikuti kedagingan itu. Dia sudah memberikan dirinya. Karena sudah dibeli oleh darah Yesus di atas kayu salib, dibilang bahwa kita sudah dibayar dosa-dosa kita lunas. Artinya bahwa kita ini bukan lagi milik dunia ini, sudah menjadi milik Kristus. Maka kita pun harus sepenuhnya taat, harus sepenuhnya tunduk, karena kita tidak ada hak hidup, ya. Kita tidak ada hak hidup lagi, kita sudah diambil oleh Kristus. Nah, kalau kita lihat lagi di Filipi 1 ayat 21 sampai 22, ini untuk menguatkan lagi pemahaman kita mengenai hidup kita ini bukan milik kita lagi. Dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, ini pernyataan Paulus karena dia menyatakan di sini bahwa selama dia hidup ini bukan lagi hidup untuk hal-hal keinginan dunia. Bukan lagi menghidupi keinginan daging dia yang cenderung itu untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan itu lagi, tetapi dia bilang dia itu justru melihat, ya, kehidupan dia yang menguntungkan itu kalau hidup di dalam Kristus selamanya. Jadi kematian berarti perjumpaan dengan Kristus. Itulah yang dia bilang apa? Keuntungan. Itu kalau dia sudah hidup di dalam Kristus dan hidupnya itu milik Kristus sepenuhnya. Jadi dia melihat kematian itu bukan suatu hal yang mengerikan, bukan menakutkan. Karena dia tahu kematian itulah satu-satunya cara, jalan untuk hidup bersama Kristus selamanya. Dan tidak lagi terintimidasi, tidak lagi terganggu oleh hal-hal dunia. Ya, jadi dia tidak ada lagi merasa harus menolak inilah, harus menghindari inilah, itu tidak ada lagi. Karena selama dia masih hidup di dunia ini, tentu ada masih daging ini, itu yang dia harus tolak terus, kedagingan, keinginan hawa nafsu, ya, yang bertentangan dengan kehendak Allah, ya, bertentangan dengan firman. Nah, itu makanya dia bilang mati bagiku adalah keuntungan, ya, hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Jadi selama dia hidup, dia tahu. Tadi dibilang di Galatia, hidup yang kuhidupi bukan diriku tapi Kristus hidup dalam aku. Nah, di Filipi dikatakan oleh Paulus kembali bahwa hidupku ini untuk Kristus. Selama aku hidup, hidup untuk Kristus. Kenapa?
Karena hidupnya dia tahu bukan lagi milik dia. Makanya aja kalau zaman dulu ya di Alkitab itu, kalau perjanjian lama, kalau kita atau kalau dulu ada namanya budak, ya, kalau budak itu dibeli oleh tuannya, jadi hidup budak itu bukan lagi milik dia, milik tuannya. Apa yang dikatakan tuannya itu harus dilakukan oleh budak itu. Nah, kita pun dibeli oleh Tuhan, kita ini hamba, ya, jadi kita dibeli lunas, maka apa yang dikatakan Tuhan kita itu harus kita lakukan. Ya, tidak ada hak kita untuk hidup, tetapi hak kita, ya, kewajiban kita, ya, kewajiban kita itu untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh yang membeli kita, Yesus Kristus yang membeli kita. Nah, inilah makanya Paulus ini dengan tegas mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia tahu kalau dia mati itu sudah dibeli oleh Kristus, tentu dibawa oleh Kristus. Di mana Kristus ada, di situ dia ada. Dan itu hal yang memberikan sukacita dan kekekalan. Nah, itulah yang dia senangi. Nah, makanya kalau kita lihat di Roma 6 ayat 11 lagi dikatakan begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini Paulus kembali lagi mengulangi, menekankan kembali, supaya kita orang-orang percaya ini, orang Kristen ini, tahu posisi kita. Tahu kita bahwa kita ini bukan lagi hidup di dalam kehendak dunia. Tahu kita bahwa kita ini sudah mati bagi dosa. Arti mati bagi dosa, kutuk, kuasa, otoritas dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Karena Kristus sudah mengambil kita, mengangkat kita dari tempat gelap ke tempat yang terang, yang memindahkan kita dari tempat yang terpisah dengan Allah menjadi bersama dengan Allah di dalam Kristus, sehingga kita ini sebenarnya sudah mati bagi dosa. Artinya kita sudah tidak lagi harus mengikuti kehendak dosa. Sudah bisa kita menolak, karena kita bukan lagi bertuankan dunia atau bertuankan dosa, yang dimana itu iblislah yang berkuasa. Jadi kita sudah bisa menolak. Nah, kenapa? Karena kita sudah dipindahkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kristuslah yang berkuasa untuk merubahkan kita. Kalau kita sendiri tidak mampu. Nah, sekarang kita karena sudah di dalam Kristus, maka Kristus itulah di dalam Roh Kudus, ya, melalui Roh Kudus itu kita bisa tolak hal-hal yang berbau dosa. Ya, kuasa roh di dalam diri kita. Tuhan bilang roh dalam dirimu lebih besar dari roh dunia ini. Roh dunia ini apa? Ya, roh-roh jahat, ya, iblis semua. Jadi roh dalam diri kita apa? Roh Kudus, roh Allah. Sehingga itu bisa kita menolak hal-hal dunia karena lebih berkuasa daripada roh-roh dunia ini. Nah, jadi kalau hal ini kita pahami, saudara semua, kalau kita pahami hidup kita sebagai orang Kristen, ya, hidup kita milik Kristus, ya, bukan lagi dengan aturan-aturan. Saya harus tidak boleh marah supaya senang Tuhan. Saya harus tidak boleh dendam supaya senang Tuhan. Itu masih usaha kedagingan. Kita masih berusaha terus dengan pikiran, dengan jiwa kita supaya kita jangan melakukan itu. Itu bisa saja berhasil, tetapi itu akan membuat Anda capek. Akan merasa Anda terlalu banyak tekanan-tekanan. Tetapi kalau Anda melihat hidup Anda bukan milik Anda lagi, tetapi Kristus yang berkuasa, maka seluruh pikiran, seluruh jiwa, seluruh hidup Anda sudah serahkan kepada Tuhan. Sehingga apa? Apapun yang akan nanti dipikirkan, apapun yang akan nanti dilakukan, itu akan kita lakukan dengan sukacita. Karena apa? Roh Kudus yang membuat kita sukacita dan mampu. Nah, ini perbedaannya. Makanya Galatia mengatakan, ya, Galatia 5 itu hiduplah oleh roh. Karena buah-buah roh itu kelihatan sendiri, dia itu kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kebaikan, ya, kemurahan. Itu hal-hal itulah pasti akan menjadi buahnya. Nah, jadi kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi apa? Karena kita milik Kristus, karena kita di dalam Kristus, kekuatan kita adalah kekuatan Kristus. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh Kristus? Semua bisa. Apalagi menghindari hal-hal yang dosa, hal-hal yang salah.
ya tentu itu sudah pastilah itu dimampu untuk kita tidak lakukan, karena Kristus membenci dosa, karena Yesus tidak bisa disatukan dengan dosa, tidak bisa disatukan terang dengan gelap. Nah, makanya pasti kita mampu, dan pasti ya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus ya memberikan sukacita walaupun kita melakukannya, walaupun kita yang melakukan secara fisik, tetapi Tuhan memampukan kita dengan Roh Kudusnya sehingga kita tetap sukacita untuk melakukan hal itu. Nah, saudara kekasih Kristus, ini yang perlu kita pahami sebagai orang Kristen, supaya kedepannya ini satu hal, jangan kita capek untuk melakukan hal yang baik karena terlalu banyak aturan, terlalu banyak pemikiran. Jadi kita jangan capek menjadi orang Kristen. Kalau kita pahami ya, kalau kita pahami ini, kita tidak akan capek menjadi orang Kristen. Dan kita satu, tidak takut mati, karena kita tahu seperti Paulus bilang, mati keuntungan. Kita kadang pikir nggak ada orang Kristen yang bilang mati keuntungan. Orang Kristen semua pasti minta kalau berdoa biarlah dipanjangkan umurku. Nah, Paulus bilang apa? Kalaupun dia masih hidup, ya itu lebih baik untuk kamu, katanya. Kalau ayat yang berikutnya, kalaupun aku hidup, berarti aku harus memberi buah. Artinya harus memberikan hasil yang baik bagi Kristus dan bagi orang-orang yang percaya. Ya, jadi dia itu hidup bukan karena dia takut mati. Ya, dia itu hidup karena dia tahu dia masih diperlukan oleh Allah untuk memberikan hal yang baik bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus, ya, yang belum mengenal Kristus, atau yang sudah mengenal Kristus tapi perlu dikuatkan. Nah, makanya Paulus bilang, kalaupun aku hidup itu karena aku masih berguna bagi kamu. Nah, jadi kita itu pun hidup harus berguna bagi orang lain. Ya, kita harus berguna bagi sekeliling kita. Kalau kita tidak berguna, dalam arti berguna ini berguna untuk bisa membawa orang itu mengenal Tuhan, ya, bukan berguna karena kita punya harta terus kita bisa membantu orang itu tidak susah lagi, atau orang itu merasa senang dengan bantuan harta. Bukan itu. Berguna itu artinya berguna bagi orang itu untuk hidup mereka lebih mengenal Tuhan lagi dan kita bawa. Makanya firman Tuhan mengatakan bagi setiap orang Kristen, ya, murid-murid Tuhan, kita ini adalah murid Tuhan. Maka Tuhan Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Dia tidak pernah bilang pergilah, berkatilah semua bangsa, ya, bantulah semua bangsa supaya yang kesusahan itu tidak kesusahan, tidak. Tapi dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Artinya kita harus mengajarkan kabar baik firman, kita harus membawa mereka lebih mengenal Tuhan lagi, kita harus memberitakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, kita harus menyatakan kasih Tuhan, kita harus memberikan, ya, contoh yang baik bagi mereka hidup di dalam Kristus seperti apa. Nah, itulah gunanya kita orang Kristen. Jadi sebagai orang Kristen harus bersyukur, ya, harus bersukacita, karena hanya kita orang yang pengikut Kristus yang hidupnya sudah merdeka. Ya, kenapa merdeka? Karena kita bukan milik kita lagi. Jadi kita sudah merdeka. Milik siapa? Milik Kristus. Kalau di dalam Kristus kita tahu, ya, akhirnya ujungnya nanti kita tahu, waduh, sukacita dan hidup kekal. Karena Kristuslah yang punya sukacita dan hidup kekal itu. Kita udah di dalam Dia, ya, Dia di dalam kita. Kita ini milik Dia. Jadi sudah otomatis dan 100% dijamin. Ya, jadi inilah makanya kita sebagai orang Kristen, ya, orang percaya, jangan kita terlalu banyak aturan-aturan karena kekuatan dan pikiran kita yang kita andalkan. Tapi yang perlu kita pahami, hidup kita milik Kristus dan kita sepenuhnya menyerahkan diri kita untuk mengikuti kehendak Yesus. Caranya bagaimana? Ya, tentu untuk kita bisa lebih dalam lagi menyerahkan diri kepada Kristus, baca firman-Nya. Karena disitulah kita diajar, disitulah kita diberi pengertian, disitulah kita lebih dalam lagi, ya,
lebih dalam lagi untuk berserah kepada Tuhan. Saudara kasih Kristus, inilah firman yang saya mau sampaikan pada pagi siang hari ini. Saya percaya saudara boleh renungkan firman ini, ayat-ayat firman tadi, dan Roh Kudus akan membantu Anda untuk memahami sehingga kehidupan rohani saudara bisa lebih baik, ya, iman kita tumbuh, iman yang hidup, iman yang berbuah, sehingga kita itu bisa sepenuhnya menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Dan hidup kita yang kita jalani pun, kita akan hidup sukacita karena Kristus yang memberi sukacita. Demikian firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati saudara, dimanapun saudara yang mendengarkan firman, dan Roh Kudus menuntun saudara untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat dan memberikan pengertian, supaya kami lebih dalam lagi mengenal Yesus. Dan kami mengerti hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Kami sudah dibeli lunas oleh darah Yesus, sehingga hidup kami ini sepenuhnya otoritas Kristuslah yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu, tetapi hamba percaya Roh Kudus terus bekerja bagi setiap yang mendengarkan firman. Hamba berdoa, siapapun yang sakit, yang lemah, Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan, biar mereka juga bisa menjadi saksi bagi Kristus untuk menyatakan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan juga yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan yang bukakan jalan. Dan dalam kondisi yang sekarang ini Tuhan, lindungi, lingkupilah seluruh anak-anak Tuhan, supaya mereka juga jauh dari segala sakit penyakit, dan juga dalam kehidupan keluarga mereka pun semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Dan Roh Kudus melingkupi segala apa yang mereka lakukan. Biarlah itu berkenan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.